Lija Ramli dan pendukung Abut sebut Jokowi dendam kesumat pada Anies, sengaja pasang PJ Heru untuk habisi kebijakan Anies. Najis. Ya, jadi pemimpin itu kan gini, paling ideal kan lu bikin rakyat makmur, senang. Tapi kalau lu itu nggak bisa karena berbagai alasan, ekonomi lah udah, lu jangan bikin susah. Nah Jokowi kelakuannya bikin seneng rakyat kalau bisa, bisanya bikin susah. Kenapa? Kebanyakan hutang untuk proyek-proyek infrastruktur ini. Tahun ini mesti bayar pokok 400 triliun, bunga 440 triliun, 840 triliun. Aduh, Anies belajarlah sedikit, nggak usah main-main kayak gitu dekati Jokowi karena nggak mempan. Jokowi sudah sebel sama dia, ujar RR seperti dikutip kantor berita politik RMOL. Dalam acara diskusi ini, RR sempat menyinggung soal pernyataan yang disampaikan oleh Pandan Nababan terkait Jokowi merupakan orang yang pendendam. Jokowi angkat si Heru, penjabat gubernur, bekas staf dia di DKI. Jadi orang dekat dia di istana untuk menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta. Kerjaan si Heru ini pretelin apapun yang dikerjain sama Anies. Coba lihat, kerdilnya ini orang bisa mikirin bagaimana ngerjain Anies, kata RR. Padahal menurut RR tidak ada pemimpin Indonesia selama ini yang sekerdil rezim Jokowi saat ini. Mantan Sekjen Relawan Pro Jokowi, Projo, Guntur Siregar, menilai Presiden Jokowi adalah sosok yang pendendam. Hal itu ditegaskan mengamini pendapat dari Rizal Ramli. Buktinya, kata dia, Jokowi sampai memasang Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta yang ditudingnya untuk mempreteli kebijakan Anies. Menurut Guntur, selama 5 tahun memimpin ibu kota, Anies sudah bekerja sangat bagus dan maksimal. Tak ada keributan seperti masa kepemimpinan Ahok. Maka ia mengaku heran kenapa Jokowi begitu dendam kesumat dengan Anies. Padahal sudah berjasa menjaga kondusivitas Jakarta sebagai pusat bisnis nasional. Sebelumnya memang Pandan Nababan mengenal sosok Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memiliki bakat balas dendam. Bahkan ekonom senior Riza Ramli menyarankan Anies untuk tidak lagi mencoba cara-cara melobi Presiden Jokowi. Sebab lobi-lobi itu akan percuma karena Jokowi memiliki dendam khusus kepada Anies. Salah satu indikator mengukur dendam Jokowi itu menurut Riza Ramli adalah penunjukan Heru Budi sebagai PJ Gubernur DKI untuk mempreteli kinerja Anies yang sudah baik di ibu kota, termasuk soal jalur sepeda dan sebagainya. Maka daripada itu Riza Ramli pun menilai bahwa tidak ada pemimpin Indonesia selama ini yang sekerdil rezim Jokowi. Entah dari sisi mana ya, para oposisi dungu ini menilai dan membranding Anies sedemikian rupa. Apa yang mereka lihat dari Anies? Sebegitu bencinyakah para oposisi dungu ini kepada Jokowi? Sampai-sampai PJ Heru yang dilantik Jokowi menggantikan Anies sampai dijadikan bahan fitnah. Seheran ya dengan orang-orang modelan Riza Ramli ini, kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu loh selain nyinyirin kinerja bagus pemerintah. Semuanya seperti tidak ada yang benar, semuanya difitnah. Mungkin orang ini merasa bahwa dia itu adalah dewa yang seolah-olah tahu segala hal dan semua hal yang dilakukannya itu pastilah berhasil. Serta dia itu jenius dan menguasai segala bidang. Halah, lawang jadi menteri aja dipecat kok. Perkara presiden dihina aja, Pak Jokowi cuek tralala. Kok jadi dia yang sibuk? Sekarang gini, jika memang di era Anies ini kondusif, aman, tentram, damai, coba tunjukin mana letak kondusif dan amannya. 5 tahun jadi gubernur DKI namun sejauh ini terlihat tidak ada perubahan berarti. Yang ada di DKI Jakarta lebih amburadul dibanding era sebelumnya. Anies hanya mengerjakan pekerjaan tidak penting dan buang-buang anggaran saja. Kita belum lupa juga bagaimana kerja buzzer Anies di Pilkada DKI 2017. Buzzernya nggak hanya nyinyir, tapi meminta Ahok dipenjara. Tengku Zul bahkan mengatakan Ahok halal darahnya untuk dihabisi dan diusir dari Indonesia. Gila bukan? Kampanye Habisi Ahok benar-benar mengerikan hingga anak kecil saat demo menyanyikan lagu Habisi Ahok. Bisa dibayangkan jika narasi Habisi Ahok benar-benar terjadi. Sangat ngeri bukan? Untungnya Ahok tidak sampai dihabisi. Buzzer Anies juga menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai sarana untuk kampanye menolak Ahok yang non-muslim.
Surat Al-Maidah ayat 51 dipolitisasi agar umat Islam di DKI Jakarta tidak berani memilih Ahok karena takut dosa dan masuk neraka. Menurut saya, hanya buzzer Anies yang berani mempolitisasi ayat Al-Quran. Belum lagi buzzer yang kerap membanding-bandingkan Anies dengan Jokowi yang sebenarnya tidak apple to apple. Anies sampai bahkan disebut sebagai gubernur Indonesia oleh para buzzernya. Jelas ini menghina Indonesia sebagai sebuah negara hanya karena bisa berbahasa Inggris. Buzzer Anies membuat narasi jika Anies lebih layak menjadi presiden dibanding Jokowi. Secara tidak langsung hal ini jelas merendahkan Presiden Jokowi. So, saran saya harusnya Lijal Lamli ini sebaiknya melakukan perbuatan yang menuai karma baik lah. Masih banyak kok kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh seorang Lijal Lamli daripada sok kritis tapi nggak paham dengan akar persoalan. Malah jadi kelihatan dungunya. Jadi bagaimana menurut Anda? Gelar doa dan potong nasi tumpeng. Warga DKI merasa bersyukur kali angke dinormalisasi. Terima kasih Pak Heru. Pengerukan untuk memperlancar aliran airnya. Panjangnya sekitar 2 kilo Pak sampai ke Cengkareng. Tapi mungkin untuk tahap awal itu untuk memperlancar aliran itu mungkin sekitar 15 meter. Warga kita khususnya di RT 7 RW 01 Kompas Luar Kepala Utara setiap tahun terjadi banjir. Kadang tidak hujan, kalau angke naik kalinya limpasan juga. Ini dikarenakan pertama belum terpasang sheet pile. Ya, tahun ini alhamdulillah akan dipasang sepanjang 26 meter. Akan dipasang sehingga air tidak limpas lagi ke pemukiman warga. Kan kami tidak lanjutin sembilan warga ini untuk perawatan, kemudian juga untuk memperkuat tanggul supaya tidak terjadi pengikisan atau erosi sehingga tidak ke warga lagi airnya. Ya, normalisasi ini karena di wilayah kita sudah tidak sehat. Selalu banjir berkali-kali dalam 1 pekan dan ketinggiannya pun sudah tidak wajar, bisa sampai 7 meter. Ini adalah langkah dari pemerintah untuk memperbaiki Jakarta. Dan kami warga di RW 07 sepakat dengan itu. Kami mengikhlaskan tempat kami untuk dijadikan tempat yang lebih layak untuk juga keindahan di Jakarta. Warga RW 1 Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat menggelar syukuran dan potong nasi tumpeng atas terkabulnya impian mereka tentang normalisasi Kali Angke. Selain bersyukur kepada Allah, warga juga menyampaikan rasa terima kasih kepada PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang telah memerintahkan jajarannya untuk mengeruk lumpur sungai dan rencana pembangunan side fill. Syukuran dan pemotongan nasi tumpeng dipimpin Ketua RT 7 Abdul Mujid dan Ketua RW 1 Abdul Raji yang digelar di lokasi pengerukan di Jalan Lingkar Luar Barat, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu 23 November. Kata Abdul Mujid di hadapan puluhan orang termasuk Camat Kembangan dan Kepala UP4 Dinas SDA DKI, Alhamdulillah wa syukurillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan harapan warga RW 1 untuk dilakukan pengerukan Kali Angke yang selama ini menjadi biang banjir. Pihaknya atas nama warga juga berharap dengan adanya pengerukan Kali Angke dan pembangunan turap side fill tersebut, lingkungan mereka dapat terhindar dari banjir. Warga, kata Abdul Mujid, sangat mengharapkan setelah proyek ini selesai ditindaklanjuti dengan pembangunan jalan inspeksi kali agar pemeliharaan sungai lebih mudah. Warga terlihat sangat bersyukur setelah 5 tahun bolak-balik banjir nggak kunjung ditangani, kini akhirnya Kali Angke dinormalisasi.
Menurutnya, sudah bertahun-tahun warga di RW 1, RW lainnya kebanjiran hingga setinggi dagu orang dewasa. Hal tersebut disebabkan adanya banjir kiriman dan tidak adanya pembangunan sipil di beberapa ruas kali. Camat Joko menjelaskan bahwa proyek pengerukan ini sudah dimulai sejak pekan lalu dan ditargetkan selesai akhir Desember 2022. Sedangkan paket pekerjaan yang dilakukan baru sebatas pengerukan pada ruas kali sepanjang 500 meter, berikut pemasangan sipil sepanjang 30 meter. Sedangkan keinginan warga agar dibuatkan jalan inspeksi kali sepanjang 2 km dari Jalan Lingkar Luar Barat hingga Cengkareng Drain di Jalan Daan Mogot akan disampaikan kepada Wali Kota Jakarta Barat untuk diteruskan kepada PJ Gubernur Heru. Joko juga mengakui pembangunan jalan inspeksi setidaknya di satu sisi Kali Angke sangat banyak manfaatnya, antara lain memudahkan untuk pembersihan sungai, mengamankan dinding sungai dan menjadi jalan sodetan yang sangat signifikan untuk mengatasi kemacetan di Lingkar Luar Barat ataupun Daan Mogot. Adapun rencana pembangunan sipil sepanjang 2 km masih terkendala pada pembebasan lahan. Jadi untuk sementara akan dikerjakan turap sepanjang 30 meter yang sering menjadi biang banjir. Artinya dalam hati warga Jakarta, karena adanya penurapan dan pengerukan kali ini, memang yang namanya banjir bisa segera teratasi. Harapan itu kemudian diwujudkan oleh PJ Heru. Hal itu semakin membuktikan bahwasannya kinerja PJ Heru tidak hanya sekedar cuap-cuap belaka, tidak hanya bersarang di kata-kata saja, tapi dibuktikan dengan kerja nyata. PJ Heru hanya fokus untuk mengembalikan harga diri warga Jakarta. PJ Heru hanya fokus untuk mengembalikan harga diri DKI Jakarta dengan membersihkan sampah-sampah peninggalan gubernur sebelumnya. Bahkan beberapa tokoh yang disisipkan di pemerintahan oleh pemerintah sebelumnya dicabut satu persatu oleh PJ Heru dengan tegas dan cepat. Memang kalau mau berargumen apakah ada borok-boroknya ya saya nggak berani komentar dia suci 100%. Tapi seenggaknya kalau orang yang kelihatan baik ya berpotensi baik. Bekerja melayani masyarakat dan juga membangun peradaban. Bukan cuma mengumbar janji manis yang tidak realistis. Gas normalisasi segera untuk mengatasi banjirnya Jakarta. Jadi bagaimana menurut Anda?